jangan masuk kebaktian. Itu yang dilarang loh, masuk kebaktian, yang melakukan kejahatan sayang. Aduh jangan. Nah sayang, begini sayang, ya sayang, dibaca lagi ayat itu. Kita mengakui, baik, ya, baik. Baik, kita mengakui kalau misalkan konon katanya orang Kristen mengatakan Yesus itu mentaati yang namanya hukum Taurat. Ini adalah salah satu yang namanya bukti di mana Yesus tidak mentaati hukum Taurat. Yesus masuk kepada jemaat Tuhan. Yesus masuk ke sinagoge. Sementara pelarangan di dalam Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelernya hancur dilarang masuk jemaah Tuhan. Bahkan orang yang kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan. Bang Dewa, Bang Dewa, Yesus, sebentar Bu Darni, tunggu dulu. Apa hancur buah pelirnya Yesus? Hancur tidak. Rupanya buah pelirnya Yesus. Tidak hancur. Terus gimana? Kenapa? Yesus terpotong nggak kemaluannya? Tulisannya maksudnya yang hancur buah pelirnya, taunya kalian hancur buah pelirnya, maksudnya kita tidak tahu, soalnya pada saat orang mau beribadah tidak mungkin siplis AIDS itunya hancur buah pelirnya. Itu penyakit. Gimana sih? Maksudnya ini jangan masuk rumah ibadah. Baik, pada saat Yesus disunat, apakah kemaluan Yesus terpotong? Apakah hancur buah pelirnya? Kutanya dulu. Tidak hancur. Ya udah, itu makanya. Terpotong itu karena itu tradisi Yahudi harus disunat. Berarti kalau hancur, sayangku, saya tanya, terpotong atau tidak kemaluan Yesus? Terpotong dan hancur, buah pelirnya hancur. Bu Darni, yang terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan. Jelas di sini kemaluan Yesus terpotong. Yesus tapi kan nggak hancur. Artinya, tapi kan aduh kayak mana sih? Saya nggak nanya hancur. Poin yang kedua yang saya tanya, orang yang buah pelirnya hancur dan kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan. Ini rasis ini ya. Yesus masuk jemaah Tuhan, kemaluan Yesus terpotong karena disunat. Tapi kenapa Yesus masuk jemaah Tuhan? Berarti Yesus tidak mentaati hukum Taurat. Itu yang pertama. Yesus tidak hancur buah pelirnya sayang, nggak hancur. Maksudnya nggak borok, nggak rusak. Terpotong atau tidak? Terpotong itu kan sunat tradisi. Tapi ini katanya hancur. Yang hancurnya buah pelirnya, yang hancurnya nonongnya nggak boleh masuk. Di situ tertulis atau terpotong. Iya, maksudnya yang kami pelajari, maksudnya yang hancur loh, yang hancur buah pelirnya. Eceknya contohnya Malala. Ibu salah belajar. Ibu terserah kalian lah. Karena gini, terserah. Sunat itu juga bukan tradisi Yahudi, itu hukum kekal Tuhan. Bahwasannya kepadamu Abraham, kuberikan hukum kekekalan bagimu. Bahwa setiap laki-laki untuk disunat, dikerat kulit hitannya, dipotong. Kami juga Advent boleh bersunat, Pak. Kami juga Advent dibolehkan bersunat. Jadi itu bukan tradisi, Bu. Ibu salah belajar. Itu bukan tradisi, itu hukum. Iya, tradisi dan hukum. Ya, perjanjian. Jangan bilang tradisi. Itu fokus saja di Ulangan 23 nomor 1 itu aja. Izin, saya masuk sedikit. Bu Darmi, di Advent boleh bersunat nggak? Boleh kali lah Pak, boleh kali. Kalau disunat, apa kata Paulus? Kalau hancur buah pelirnya. Dengar dulu. Bu Darmi, kalau orang-orang Advent boleh bersunat, apa kata Paulus? Jika engkau menyunatkan dirimu, tidak ada lagi guna Kristus bagimu. Bagaimana itu? Kau bantah lagi tuh. Maksudnya gini Pak kalau sudah di dalam Kristus, disatukan di dalam Kristus. Jadi kalau sudah yang di dalam Kristus, tetap juga melakukan hukum 10. Itu loh. Jadi kesimpulannya ini orang Kristen disunat masuk neraka, tidak disunat masuk neraka. Bukan. Kalian yang nggak ngerti kemana arah tujuannya, hanya kalian ambil sepotong-sepotong doang. Jadi salahlah mengartikannya, gitu loh. Lalu bagaimana kata Paulus, jika kamu menyunatkan dirimu, tidak ada lagi guna Kristus bagimu. Ayo kita baca di ayatnya, yuk. Biar kita baca seluruhnya. Baca. Kemana arahnya? Berapa?
Berapa? Galatia berapa? Galatia berapa? Itu dia beli daging ayam di pasar buat disambung lagi. Kayak gitu. Di 5 Galatia berapa? 2. Kita baca. Kita sama-sama belajar ini ya. Kita sama-sama belajar. Galatia 5 ayat 1. Judulnya. Hah? Iya, kita baca semua. Galatia 5 ayat 1. Kemerdekaan Kristus, Kristen, kemerdekaan Kristen. Itu maksudnya ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Benerlah. Karena itu berdirilah teguh dan jangan kok bising kali. Apa sih? Udah? Lanjut sayang. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Udah, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Udah, ngertinya kalian artinya itu apa? Ngertinya kalian artinya apa? Enggak, aku tanya. Artinya gimana? Artinya begini, Yesus kan sudah disunat. Nah, bagaimana pula itu menempel kembali itu? Nah, maksudnya gini, wah berbeda. Dia katanya pemahamannya. Iya. Silakan jelaskan. Iya. Silakan jangan bertanya. Jangan gini, bertanya, Bu. sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali, kan ada gini, hanya disunat tapi menolak Kristus, tidak berguna. Itu sunatmu itu. Jadi harus menerima Kristus. Ditafsirkan aneh-aneh. Jangan ditafsirkan aneh-aneh. Tapi itulah yang kami seminarkan, yang sudah kami pelajari, tanya jawab. Bedakan maknanya itu, jangan dimaknai beda-beda. Janganlah ditambahi dan dikurangi firman Tuhan itu ada di Bible. Kan kalian juga Al-Quran kan dibantu oleh hadis, buku ini kan gitu juga kan. Itu penjelasan, bukan menambahi firman Tuhan, Bu. Firman Tuhannya dijelaskan dengan hadis. Kami juga gitu juga, ada penjelasannya, makanya kami kadang seminar kayak gini artinya, ini artinya gitu. Anda tidak menjelaskan, Anda menafsirkan sendiri. Ini bahasa Indonesia. Ini di sini saya baca ulang, nanti Anda tanggapi. Di Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bukan yang bersunat tidak berguna gitu loh. Dengarkan ayat 3. Ayat 3. Tunggu Pak. Ayat 3 ya. Sekali lagi. Iya. Iya, ke bawah. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, itu sayangku ya. Wajib melakukan. Setelah sudah menyunatkan dirinya, dia wajib melakukan hukum Taurat. Itu sayang. Memang hukum Taurat itu untuk Israel. Israel sudah melakukan. Baik, beda bagi kulub. Gini Bang Dalbo. Nah, jadi untuk teman-teman yang di Kristen, jika sudah bersunat wajib mengikuti hukum Taurat. Salah satunya itu menghapus dosa bakar tai sapi. Jangan salah. Yang menghapus dosa hanya Tuhan loh, nggak ada tai. Kalian ini ada aja. Tahu aku itu Keluaran 29 ayat berapa? Ayat berapa itu? Tai sapi. Tunggu dulu. Sapi betina, sapi dan kotorannya. Tunggu dulu. Ini proses sebentar. Yang masuk. Enggak, tadi kan itu. Jangan ke situ dulu, kelarkan dulu ini yang disampaikan oleh Bandewa. Ya, jadi begini Bang Dalbo, di ayat itu kata Paulus, jika engkau menyunatkan dirimu tidak ada gunanya Kristus bagimu, tetapi jika engkau menyunatkan dirimu kamu wajib mentaati hukum Taurat, kan begitu. Nah, saudara-saudaranya Bu Darmi ini jika sudah bersunat harus melakukan hukum Taurat. Fokus saja di sunat. Ya, itu sunat. Ini kan melanggar. Itu kembali lagi ke temanya. Ya. Ibaratnya gini, kalau sudah bersunat,
kalau sudah bersunat wajib melakukan hukum 10 itu, ibaratnya menguruskan hari Sabat, jangan menyembah patung, jangan membunuh, jangan mencuri, wajib kita lakukan. Itulah maksudnya. Itu dia. Itulah yang kami pelajari sayang, kami yang punya Alkitab bukan kalian. Itu. Kalian pelajari buku kalian, ini buku kami, itulah yang kami pelajari. Seminar-seminar kami, itulah yang diperdalamkan. Kesitulah artinya pembahasan itu. Tetapi boleh juga tak disunat, boleh juga disunat, tapi tak dilarang bersunat. Itu loh. Dibolehkannya kami bersunat. Ayatnya sudah jelas di situ, Bu Darmi. Sudah jelas. Jika engkau menyunatkan dirimu, tidak ada lagi gunanya Kristus bagimu. Itu sudah jelas. Iya jelas. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah udah, maksudnya wajib kita lakukan perintahnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, menguruskan hari Sabat, wajib kita lakukan. Jangan menyembah patung, itu sayang, gitu loh. Permisi, boleh ngomong? Yang membunuh itu siapa? Bukankah konsep di dalam kekristenan itu Tuhan harus mati? Itu salah satu sudah melanggar hukum Taurat. Tanpa ada pembunuhan, Bu Darmi Anan tidak punya Tuhan. Betul apa tidak? Bawa. Udah. Sekarang kita ke penebusan. Kita ke mana jangan ini? Dulu, jangan kemana-mana lah. Ada. Kan kamu mengatakan jangan membunuh. Sedangkan Anda yang Anda tuhankan itu hasil dari pembunuhan. Pokoknya gini Bang, saya menyembah Allahnya Adam, jadi jangan saya dibawa-bawa gitu loh Bang. Jadi gini loh Bang. Kamu kan Kristen. Nggak ada Pak, nggak ada cerita pokoknya Pak. Ini diskusi Pak, gimana Bapak ini? Iya makanya. Jangan pakai pokoknya mungkin berarti nggak bisa seperti itu. Betul. Tadi jelas ya Iwan Pila ya, alhamdulillah. Tadi sudah jelas. Jangan menghakimi orang kayak gitu loh. Ya. Saya bukan menghakimi, dari awal saya sudah mengatakan kepada Bapak. Kita diciptakan sama Tuhan bukan untuk saling menghakimi. Berapa kali saya mengatakan, saya mengingatkan. Wajar tidak kita mengingatkan? Kalau Bapak tidak mau diingatkan, silakan keluar Pak. Silakan keluar. Tadi alhamdulillah ya, berdasarkan pemaparan tadi yang mengatakan kalau Yesus itu mentaati hukum Taurat. Ternyata Yesus malah membantah yang namanya hukum Taurat sesuai yang tertulis di dalam Bible. Kita di sini betapa rasisnya ya Tuhan orang Kristen itu. Orang yang buah pelirnya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan. Sementara Yesus kemaluannya terpotong. Tapi Yesus masuk jemaah Tuhan. Sebentar Pak Anan. Sebentar. Yesus masuk jemaah Tuhan. Artinya Yesus tidak mentaati yang namanya hukum yang dijabarkan di dalam Bible. Yesus membantah apa yang diajarkan di dalam Bible. Ternyata kemaluan Yesus terpotong. Pada saat disunat, Yesus masuk ke dalam jemaah Tuhan. Itu artinya Yesus tidak mentaati hukum Taurat. Bagi orang-orang Kristen yang kemaluannya hancur, atau yang buah pelirnya hancur, atau yang kemaluannya terpotong, silakan masuk ke Muslim ya. Karena di ajaran sebelah tidak diperbolehkan masuk ke dalam sekarang tidak diperbolehkan. Tunggu, silakan. Setelah sekarang setelah Yesus datang, tunggu dulu, makanya ada kasih. Yesus hanya mengatakan, hatimulah yang kau bersihkan dari segala bentuk kejahatan, baru engkau datang kepadaku. Nah, itulah maka ada Yesus menggenapi, menyempurnakan. Jadi sekarang walaupun terpotong buah pelirmu ataupun bernanah buah pelirmu ciprisan pun kau udah boleh kau masuk ke gereja, asalkan kau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Itulah di dalam Yesus. Dari tadi buah-buah itu jadi gini Bu Darni, kapan Tuhan itu menghapuskan kekekalan hukum sunat itu kapan? Itu hukum kekekalan bagi keturunannya Abraham. Kapan dihapuskannya? Kok bisa Ibu bilang itu tidak berlaku lagi? Sunat nggak dilarang loh. Siapa bilang ini dilarang sunat? Itu kan untuk kesehatan.
Untuk segi dokter pun membilang sunat itu baik. Makanya ku bilang kami umat Advent kalau mau sunat juga boleh. Tapi ibaratnya enggak, eceknya harus kalau enggak sunat kau enggak masuk surga kau. Enggak lagi seperti itu. Yang sekarang yang diinginkan di dalam ibadah itu di lanjutan ayat itu. Di mana? Aku tanya dulu kalian. Di mana ada ayatnya siapa yang tak bersunat masuk neraka? Di mana ada ayatnya? Adakah? Itu yang di bawah tadi Dewa. Itu sudah jelas itu yang di bawah Dewa. Di ini Bandewa, dibacakan coba Bandewa. Ulangan 23 nomor 1, yang kemaluannya hancur, yang buah pelernya hancur, atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan. Nah itu jelas. Memang pada saat Bu Darni mengatakan disunat itu bukan menentukan masuk surga atau tidak, kita setuju. Tetapi bisa jadi ketika yang namanya perintah Allah datang untuk menyunatkan diri, kita tidak bersunat, bisa jadi itu adalah salah satu penghambat kita untuk menggapai surga. Karena yang namanya seorang hamba, apapun yang diperintahkan sama Tuhannya, ketika Tuhannya memerintahkan untuk disunat, kami seorang hamba, kami taat, kami bersunat di situ, ya. Bisa jadi gara-gara tidak bersunat itulah penghambat kita untuk mencapai surganya Allah. Kembali ke dalam tema ulangan 23 nomor 1. Sebentar Bu Darni, sebentar ya. Oke. Sekarang saya tanyakan berdasarkan akal. Ketika ada pelarangan, dilarang masuk orang yang buah pelirnya hancur atau kemaluannya terpotong, dilarang masuk jemaah Tuhan. Apa alasannya ini Bu Darni? Alasannya apa? Baca Imamat 22 ayat 1 sampai 33. Kudusnya kebaktian. Judulnya ya, kudusnya kebaktian. Jika seorang dalam keadaan tidak kudus yang melakukan banyak kejahatan, jangan masuk kebaktian. Itu yang dibilang Tuhan. Nah, kalau hanya terpotong buah pelir itu maksudnya kalau eceknya kayak bernanah-nanah, bisul apa, ciplisan apa, jangan kau datang. Ngapain kau datang lagi sakit-sakit? Kan lebih bagus kau diam berdiri, itu maksudnya. Baik. Gimana sih? Bisa lagi ditegaskan lagi Pak Dewa. Udah biar Dewa berdua. Ketika yang namanya di situ diceritakan orang yang buah pelirnya hancur, entah itu dalam keadaan kecelakaan, entah itu berpenyakitan, apa alasan ilmiahnya? Kenapa bisa sampai dilarang masuk jemaah Tuhan? Alasan ilmiahnya itu apa? Alasan ilmiahnya, kau bayangkan dulu, kaulah dulu Dewa, buah pelirmu itu bisul-bisulan, nanah-nanahan. Kayak mana kau mau datang ke gereja? Coba kutanya kau dulu. Kayak mana kau mau sholat? Macam mana kau mau sholat? Apa nggak tambah pecah telurmu itu sakit? Baik, yang namanya di dalam gereja, dalam gereja itu cuma D3, diam, duduk, dengar, hanya itu saja. Kalau duduk kau kan sakit burungmu itu, buah pelirmu udah maksudnya. Buah pelirmu itu sudah bernanah. Kau tahu buah pelirmu bernanah? Apa alasannya itu? Alasan ilmiah. Ketika orang yang buah pelirnya hancur dilarang masuk jemaah Tuhan, alasan ilmiahnya apa? Kami umat Muslim, walaupun biji pelir kami hancur, walaupun biji pelir kami itu ada 3, tetap yang namanya sholat kita wajib. Nggak ada cerita. Terganggu kau Dewa. Pasti. Jangan munafik lah, jangan berbohong. Pasti terganggu. Kalau saya tidak munafik. Alasannya kan sakit loh itu. Buah pelirmu itu kalau eceknya bernanah-nanah, kau mau sholat juga kan sakit. Itu maksudnya dibilang jangan kau masuk rumah ibadah itu. Tetapi di sini dikatakan tunggu di dalam imamat. Itu bukan ilmiah sama sekali ya. Jangan kita lari ke ulangan 23 nomor 1. Serupa ini dekat-dekatan itu keluaran imamat bilangan itu. Kita masuk di ulangan 23 nomor 1. Di sini jelas kalian lucu kalian hanya mengambil satu ayat saja menyerang Kristen. Lucu kalian ini. Enggak mempan. Satu ini dilanjut ayat selanjutnya. Bahkan seorang anak haram sampai keturunannya yang ke-10 dilarang masuk juga jemaah Tuhan. Kenapa sampai keturunan ke-10? Alasannya apa? Anak haram tidak boleh bertobat, tidak masuk ke dalam jemaah Tuhan. Dengar, itu kan perjanjian lama kan. Makanya datang Yesus menyempurnakan. Dengar dulu. Antara perjanjian lama perjanjian baru emang beda. Karena sudah dilihat Yesus itu tidak baik. Dengar dulu. Karena sudah dilihat Yesus itu tidak baik, makanya dia datang menyempurnakan. Semua hidup di dalam kasih. Udah ngerti?
kasihlah sekarang. Jadi sekarang, tunggu dulu. Sekarang nggak pernah ada ku dengar di gereja dilarang masuk yang buah pelirnya atau penyakit apapun masuk ke gereja, nggak pernah dilarang. Biar gereja apapun itu. Pernah membacakan ayat ini ya. Yang namanya tuntunan. Ya, bukan, karena Yesus itu, enggak loh. Yesus sudah datang menyempurnakan, menggenapi. Jadi itu sekarang ini tidak perlu lagi. Sekarang si kasihlah sekarang yang diutamakan. Ah gitu loh. Baik, ngerti? Baik, Iwan Pila. Kalau kita mau membaca ya, ada berapa kata-kata kasih di dalam kekristenan? Ada berapa kata-kata kasih di dalam Islam? Mau kita hitung? Ada berapa kata-kata pedang di dalam Kristen? Kata-kata pedang di dalam Kristen 395 kali disebutkan. Ada berapa kata-kata pedang di dalam Al-Quran? 0, tidak ada sama sekali. Ada berapa kata-kata perang di dalam Bible? 400 kali disebutkan. Ada berapa kata-kata perang di dalam Al-Quran? 5 kali disebutkan. Itu pun dalam konteks peperangan. Ajaran kasih yang seperti apa? Kami percaya Nabi Isa datang mengajarkan yang namanya ajaran kasih. Kami percaya semua Nabi mengajarkan yang namanya ajaran kasih. Tetapi baginda Rasulullah SAW mengajarkan ajaran kasih dan ajaran sayang. Contoh Bang Dewa, contoh Bang Dewa. Sebentar, aduh Bu Darmi ini. Jangan lama-lama, aku lupa nanti. Ya, lupa gimana? Sekarang contoh ajaran kasih di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam. Apa ajaran kasih? Contoh, itulah semalam yang adikku datang dari Sibolga Islam, udah pakai jilbab datang dia ke rumah ini bersama dengan temannya. Anaknya sekarang lagi sekolah mau ujian untuk entah apa itu. Mereka mau menginap di hotel. Datang adikku ini, oh ada kakakku di Pancur Batu. Ngapain kita nginap di hotel ngamis-ngamiskan uang? Ayo ke rumah kakakku. Mereka ini Islam semua datang ke rumahku ini tadi. Barusan tadi pulang. Nah, adikku ini menderita, miskin, suaminya nggak ada, udah mati suaminya, tamatan pesantren suaminya. Nah, tetapi biar kau tahu, karena disuruh Tuhan itu aku mengasihi, pulang dia biar kau tahu itu Dewa, kusalamkan uang 500.000 untuk beli beli bonbonnya. Dia Islam ya, padahal dia sudah meninggalkan Yesusku, tapi nggak apa-apa, memang itu yang dia pilih. Itulah makanya diajarkan Yesus saling mengasihilah engkau. Itulah yang disempurnakan. Jangan usah panjang-panjang. Itu udah bukti nyata kan? Sebentar. Apakah di Islam juga diajarkan seperti itu? Coba, Dewa pengen nanya ke orang Muslim di sini semua. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, ya berarti itu bukan secara khusus. Yang Dewa tanyakan di sini, ajaran kasih apa yang diterapkan di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam? Kayaknya kalau kasih itu semua agama ada. Kita nggak boleh munafik lah, pasti ada. Kalau tidak ada kasih, tanya dulu. Ajaran kasih apa di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam? Saya tanya. Semua agama mengajarkan kasih. Ya, kita ngomong kasih kalau begitu. Ya, kalau mau kita hitung, mari kita hitung. Ini kan iman kami. Ada berapa banyak kata-kata kasih di dalam Al-Quran? Mau kita hitung nggak? Ya udah. Kalau di Al-Quran banyak mengatakan kasih. Lanjut. Tolong buka. Nggak apa-apa. Aku nggak. Dewa, aku nggak Dewa, itu bagus kalau di agama Islam. Lukas 19 nomor 27. Tolong iya, tunggu dulu. Aku dulu bicara. Kita mulai satu-satu ya, ajaran kasihnya ya. Kita mulai jangan potong-potong. Kan ku bilang, ajaran kasih itu baik untuk manusia. Baik itu agama Islam, baik itu agama Kristen, baik itu agama Buddha. Kalau agama itu mengajarkan kasih, itulah yang diinginkan oleh Elohim, pencipta langit dan bumi. Makanya saya katakan kepada Bu Darni, kepada Bu Darni, Islam bukan hanya mengajarkan ajaran kasih. Islam mengajarkan ajaran kasih dan ajaran sayang. Yang namanya kasih itu adalah perasaan. Yang namanya kasih perasaan bisa berubah. Tetapi sayang adalah semangat. Sayang adalah perbuatan. Iya. Begitu ya. Maksudku Dewa, teruskan itu di agama. Ajaran kasih. Kami di Kristen kami harus digemborkan kasih. Katanya kasih menuju ke mana ayatnya? Kasih mana ayatnya? Sudah ku contohkan kau. Umatmu Islam tadi datang ke rumahku ini. Ku kasih berlindung tadi di rumahku ini umat Islam. Biar tahu kau. Enggak ku usir. Biar tahu kau. Saya bantu. Biar tahu kau juga. Itu iman kami. Itu iman kami. Kau diajarkan kepada kami. Kau juga imanmu juga ajarkan bagus. Kan ku bilang apa? Ada rupanya ku larang kau. Jadi apa mau kau gembor-gemborkan di Kristen? Apa yang mau salah-salahkan di Kristen? Apa yang mau dijual sama Kristen itu? Kasihnya nggak
laku. Itu urusanmu, urusanmu gak laku. Buktinya Islam datang ke sini, ku kasih. Datang tadi Islam ke sini, ku kasih makan biar kau tahu. Datang dari Islam ke rumahku ini, ku kasih makan, ku buka. Kau tahu apa tadi katanya? Kau tahu tadi apa kata orang itu? Terima kasih ya Kak, banyak berkatmu. Katanya, biar tahu kau. Kami Anda diskusi baik-baik aja. Silakan Anda buka. Itu kan sudah ditampilkan datanya. Kita satu. Iya, sekarang aku mau tanya kalian. Diam dulu. Kita lihat berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible. Pak Palopo bisa dibuka? Lukas 19 dulu, makan saya. Atau Bang Alip? Pak Palopo. Apa itu? Silakan. Lukas 19 nomor 27. Apa sorry? Lukas 19 nomor 27. Lukas 19:27 ya. Ya, kita buktikan ajaran kasihnya itu tertulis dalam Bible itu seperti apa. Satu-satu kita bongkar. Bahkan ajaran memakan anak pun ada. Apa itu dikatakan ajaran kasih? Bilang kasih, hati kasih, ternyata mulut serigala itu. Mulut kasih, hati serigala. Al-Quranmu jangan kalian marah ya. Kalau ku baca Al-Quranmu nanti mengerikan, hati-hati kau. Baca, coba. Baca ayo. itu Al-Quran. Ayo kau baca ini. Kau baca, artikan sendiri ya. Kalau kau nanti salah, ku tampar mulut kau itu. Ku tampar juga mulut kau sama. Ku bom kau nanti tahu kau. Ku bom kau. Apa ini? Ini ajaran kasih. Ajaran kasih ini. Ajaran kasih seperti ini. Nangis ya. Hari ini kasihku hilang. Nah, itulah yang tak diinginkan Tuhan. Itulah yang tak diinginkan Tuhan. Aku tahu kalian memancing-mancing aku. Tahu aku si dewa. Tahu aku. Di mana? Samanya kita. Agamamu juga dengan agamaku sama saja. Sama. Sama. Jangan nangis. Sama. Sama. Buka Lukas 19 nomor 27, tolong dibuka. Kau baca, kau yang bawa data, kau yang baca. Kamu diam dulu lah. Ini cotem betina ini kok nggak bisa diskusi ya? Akan tetapi semua seteruku ini yang apa ini? Aduh, nggak terbaca nih Bang Dewa. Kacamata kita lupa. Nggak terbaca. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini ajaran kasih. Ajaran kasih seperti ini. Yang dimana dia tidak mengakui kalau Yesus itu sebagai raja, atau tidak mengakui raja itu siapa, suruh dibawa di depan matanya dan dibunuh. Ini kasih ini. Ini yang dimakan ajaran kasih. Kasih perbunuhan. Ajaran kasih berdiri karena pembunuhan. Tidak ada pembunuhan, Budarni tidak punya Tuhan. Tidak ada pembunuhan, Budarni tidak punya yang namanya agama. Ajaran kasih yang ibu gembar-gemborkan itu hasil dari pembunuhan semuanya, Bu. Hasil dari berdarah-darah semuanya. Apa ini ajaran kasih? Alhamdulillah Islam mengajarkan yang namanya ajaran kasih dan ajaran sayang. Bahkan Dewa pernah mengatakan seperti ini ya. Ketika yang namanya Allah menurunkan yang namanya Al-Quran, surah pertama Al-Quran itu Al-Fatihah. Yang dimana Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad juga banyak membunuh. Apa itu? Baik. Nabi Muhammad tengok di peperangan berapa banyak dibunuh orang. Paulus tengok pernah dibunuhnya orang, kecuali sebelum bertobat. Sebelum bertobat dia pembunuh, tapi setelah bertobat gak pernah satu ekor lalat dibunuhnya. Kamu nangis. Sebentar. Nabi Muhammad sayang hilang sayang. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah yang namanya membunuh. Tetapi kalau misalkan para sahabatnya membunuh, kami mengakui. Siapa yang Nabi Muhammad bunuh? Yang Nabi Muhammad bunuh adalah orang-orang kafir, orang-orang pembangkang, musuh-musuh Jibril, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Itulah yang dibunuh oleh para sahabat. Nah sekarang ketika Paulus konon katanya diangkat menjadi Rasul, yang dibunuh sama dia orang-orang baik. Jemaat-jemaat Yesus yang dibunuh, orang-orang baik. Stefanus yang dibunuh sama dia. Apa itu yang dikatakan ajaran kasih? Yang konon katanya Paulus itu sudah diangkat menjadi Rasul dari sejak kandungan, tetapi mengajarkan yang namanya pembunuhan. Yang dibunuh sama beliau adalah orang-orang baik, bukan orang-orang jahat, bukan musuh-musuh Yesus. Tetapi yang dibunuh oleh pasukan Nabi Muhammad itu adalah orang-orang musuhnya Jibril, musuhnya Islam, musuhnya Allah. Jadi jelas yang dibunuh Nabi adalah orang-orang jahat, sementara yang dibunuh oleh Paulus itu adalah orang-orang baik, jemaat-jemaatnya Yesus. Terbalik ajaran Kristen itu.
Orang-orang baik itu tidak pantas untuk dibunuh. Orang baik itu wajibnya itu dilindungi. Begitu ya. Bahkan ketika yang namanya kalau misalkan orang sebelah mengatakan Islam itu berdiri karena peperangan, kami setuju. Paulus, kami setuju. Setelah bertobat, dengarkan dulu sayang. Kamu dengarkan sayangku. Enggak ada sayang hilang. Paulus itu diangkat menjadi rasul ketika dalam kandungan. Paulus itu, apakah yang namanya seorang Tuhan tidak bisa melindungi utusannya ketika diangkat menjadi rasul? Yang dibunuh sama Paulus siapa? Orang-orang baik, setuju tidak? Orang-orang baik. Yang dibunuh oleh Rasulullah siapa? Musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh Jibril, musuh-musuh Nabi Muhammad, di mana mereka membangkang kepada kerasulan Nabi Muhammad. Mereka menghinakan Nabi Muhammad. Itulah yang dibunuh orang-orang kafir, laknatullah. Sementara yang dibunuh sama Paulus itu adalah orang-orang baik, bukan orang-orang jahat, bukan musuhnya Yesus, tetapi jelas dia itu adalah jemaatnya Yesus. Jadi terbalik di sini. Ketika orang Kristen mengatakan, apakah Nabi Muhammad itu, Islam itu berdiri karena peperangan? Kami mengakui di Islam ada yang namanya peperangan. Andaikan Islam itu hanyalah agama ibadah saja, andaikan Islam hanya agama ibadah saja, Nabi Muhammad tidak akan pernah berdiri di medan perang. Nabi Muhammad tidak akan pernah memimpin di medan perang. Tapi lihat betapa munafiknya mereka. Ketika ada pembunuhan, oh itu bukan Kristen, itu bukan Kristen. Munafik kalian itu. Kasih apa? Perang salib. Perang dunia pertama siapa yang memicu? Perang dunia pertama. Perang dunia kedua siapa yang memicu? Kasus pengeboman Hiroshima Nagasaki siapa yang memicu? Kebanyakan. Aku kapan ini ngomong? Aku kasih satu data. Baik. Aku boleh ngomong nggak? Jangan lagi Bunda Rahma lah. Si Dewa udah banyak. Aku dulu lah. Udah ya, kebanyakan udah kalian. Udah kebanyakan. Aku satu loh. Lawan kalian 7. Aku satu. Aku diam. Satu data aku diam. Satu data dulu. Bang Dalbo besar dulu Bang. Aku diam nih. Bunda. Please Bunda Darni. Besar dulu host. Nah ini Bunda. Tadi Bunda Darni bilang orang Islam yang datang ke rumahnya. Di mute dulu sayang Darmi, mute dulu sayang, mute dulu. Nah, dia bilang dia pamer Bunda Darni dia pamer orang datang ke rumahnya, dia kasih makan, dia kasih saku, ya betul. Jadi apa ya? Dia menyalahi data, dia melanggar mengingkari data di Biblenya. Nah ini bacakan data ya. Janganlah kamu memakan bangkai, ya apapun, tetapi boleh kau berikan kepada orang yang datang ke dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkau adalah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak. Jadi artinya apa? Ini Bu Darni ini menyalahi Biblenya, karena harus dia diperintahkan untuk memberikan bangkai kepada orang yang datang ke rumahnya untuk dimakan. Berarti kamu ini nggak ikut Biblemu Bunda, mengingkari Biblemu ya. Ini pengajaran dalam Biblemu. Jangan kau makan bangkai, tapi berikanlah kepada yang datang ke rumahmu. Tapi kau kasih orang tadi makan, kau ungkit-ungkit. Itulah bedanya kita di dalam Islam ya. Kalau kita memberi, nggak boleh orang lain tahu. Kalau kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Artinya kalau kita memberi sesuatu kepada seseorang terikhlas, jangan kita ungkit-ungkit. Dan ini ajaran di Biblemu ya. Jangan kau makan bangkai, tapi boleh kau berikan kepada orang datang ke rumahmu. Ini kan ajaran koplak ya. Silakan Bunda, silakan yang lain. Bukan, tadi aku bukan mengungkit-ungkit. Sebenarnya banyak yang ku bantu adikku yang muslim ini. Karena apa? Karena Yesusku mengatakan saling membantulah engkau, saling topang menopanglah engkau. Aku tarik napas dulu ya, soalnya roh setan dah hadir sama aku. Tampilkan lagi datanya tadi. Udah, tunggu, enggak. Ini giliranku. Tunggu, giliranku loh. Aku tadi, tunggu dulu. Aku tadi tarik napas, soalnya aku tadi udah hampir kesetanan. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Udah, tunggu ya. Nah, sekarang begini. Iya, terserah. Tadi kan dibilang si Dewa.
Jangan kau andalkan agamamu kasih. Emangnya kami Islam juga enggak mengatakan kasih? Ya bagus. Kalau Islam sudah membuat kasih, itulah teruskanlah. Dan Kristen juga melakukan kasih, ya teruskanlah. Karena negara ini enggak sanggup mengawasi rakyat ini kalau tidak ada agama. Enggak sanggup. Jadi harusnya pemerintah berterima kasih kepada pemimpin agama kita, karena kita sudah saling menjaga umat-umat kita supaya jangan kacau. Namanya juga agama, supaya jangan kacau. Nah, kalian sebenarnya sudah melawan Allah kalian. Quran surat Al-An'am 108. Jangan menghina keyakinan jangan menghina keyakinan atau agama orang lain. Kalian di sepanjang perdebatan selalu menghina. Ini 10 perintah Allah di dalam Al-Quran. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain. Quran surat Al-An'am 108. Jadi kalian itu, mana ada kasih kalian? Allah kalian aja kalian tantang. Kalau kami umat Kristen dilarangnya menghujat, tapi kalau ada pun orang Kristen masuk ke room ini menghujat hanya tidak mengandalkan data, itu sama-sama dengan melawan Allah. Jadi Bang Dewa dari tadi semua kalian udah melawan Tuhan. Jadi kasih itu harus dilakukan di sepanjang hidup kita. Mau kalian ejek pun kami, terserahlah. Itulah iman kami supaya kami selamat, dan akan kasih itu akan membantu menolong kita supaya lepas dari segala macam dosa. Itu dia. Aku nggak banyak-banyak, sedikit aja. Begini Bu Darmi. Ini tidak pernah membuat narasi tanpa data. Jadi apa yang ada di Bible itu kami baca. Contoh, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Kan itu ada, bukan kami menghina. Gitu loh. Bunda Darni, terakhir, satu data terakhir Bunda. Bunda sebagai orang Advent ya tentu melakukan hukum-hukum Taurat. Tetapi apa kata Paulus, rasulmu Bunda? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kau taat apa enggak sama rasulmu ini, Paulus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Enggak boleh kalian itu melakukan hukum Taurat, karena apa? Sudah digenapi oleh Yesus mati terkutuk di tiang salib. Jadi udahlah Bunda, sia-sia kamu melakukan hukum Taurat, karena menurut rasulmu Bunda, sudah digenapi dengan kematian Yesus di tiang salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi Yesus itu menebus Bunda Darni dari penghambaan kutuk hukum Taurat. Jadi nggak usah lagi. Karena betul kata tadi itu data dibaca bahwa apabila kalian melakukan hukum Taurat ya, seperti sunat, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Ya, jadi kalian itu kan berbeda dari Katolik Protestan. Katolik Protestan itu tidak taat lagi dengan hukum-hukum Taurat karena dia mengikuti Paulus. Kalau Bunda Darni ini ya apa ya, berdiri di antara dua kaki ya, antara Paulus dengan Yesus. Ya, bingung dia bingung. Satu lagi mohon maaf. Hukum Taurat katanya 10 perintah hukum Taurat, jangan membunuh. Padahal ingat ya saudara-saudara, keimanan Bunda Darni ya diawali dengan pembunuhan manusia yang tidak bersalah. Itulah sumber keimananmu, mengimani bahwa Yesus harus mati di tiang salib untuk menebus segala dosa-dosamu. Dosa waris Adam lah, entahlah. Itulah ya, padahal aturan 10 hukum Taurat, jangan membunuh. Tapi landasan imanmu didasari dengan pembunuhan manusia yang tidak bersalah. Sekian dan terima kasih. Baik, Masya Allah. Izin host, saya bisa dibuka melanjutkan ajaran kasih. Bisa dibuka host, izin. Sebentar, tadi Dewa ini juga ya. Ada saya melanjutkan juga hukum kasih. Oh ya, lanjut. Bang host, Mandre ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sorry. Ya, oke. Kita melanjutkan hukum kasih 2 Yohanes 1 nomor 10. Begini firman Tuhan, jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Tuh,
dan janganlah memberi salam kepadanya. Di mana kasihmu Budarmi? Tolong dibantah ayat ini. Tolong dibuka 2 Raja-Raja 6 nomor 29. Dibuka. 2 Raja-Raja 6 nomor 29. 2 Raja-Raja 6 nomor 29. Iya. Pak Plopo gitu loh. Tapi dia tadi sudah mengakui ya, kalau tadi itu dia kesetanan. Aduh. Baik. Dia selalu menggembar-gemborkan yang namanya ajaran kasih, tapi ternyata hati mereka itu serigala. Sebagai contoh siapa? Lihat Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim, ketika dia menjadi seorang muslim, Saifuddin Ibrahim tidak pernah menghinakan ajaran manapun juga. Dia tidak pernah menghinakan Kristen, dia tidak pernah menghinakan siapapun juga. Tetapi ketika Saifuddin Ibrahim berubah haluan, dia begitu buasnya menghinakan kami. Begitu beraninya dengan lancang dia mengatakan dengan mulutnya bahwa baginda Rasulullah SAW pernah berzinah dengan kambing betina. Luar biasa itu orang, ya. Begitu yang dikatakan ajaran kasih, menghinakan kami seperti itu. Begitu buas mereka menghinakan kami. Ternyata hadisnya adalah hadis palsu itu. Contoh ini di Islam, sampai surahnya saja ada namanya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Pemurah. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, Allamahul bayan. Bayangkan Bu Darni, surahnya saja ada. Bahkan surah Al-Fatihah ditulis dengan huruf kata Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna dari Bismillah? Ba itu artinya adalah bait. Ba artinya adalah pintu. Untuk membuka yang namanya pintu, kita perlu yang namanya huruf sin. Siapa itu sin? Baginda Rasulullah SAW. Untuk membuka yang namanya pintu itu, kita perlu baginda Rasulullah SAW. Dilanjut dengan huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Apa itu makna dari mim? Mim adalah mahrifat, pengenalan. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? Mengenalkan seperti apa? Mengenalkan sifat Allah. Yang seperti apa sifat Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nabi Muhammad bukan mengajarkan hanya ajaran kasih, tetapi Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kasih dan ajaran sayang. Karena kita tahu yang namanya kasih adalah perasaan, sementara yang namanya sayang adalah perbuatan. Bagaimana mungkin dia mengatakan dia kasih, tetapi ternyata tidak ditunjukkan dengan perbuatan? Betul? Apa contohnya? Kalau misalkan pada saat itu murid-muridnya Yesus cinta kepada Yesus, pada saat Yesus mau disalib, apa yang dia lakukan? Mereka semua lari. Mereka semua lari terbirit-birit. Tetapi lihat baginda Rasulullah, kecintaan para sahabat kepada baginda Rasulullah. Ketika baginda berperang, mereka melindungi baginda Rasulullah. Sebagai apa itu? Sebagai bentuk kecintaan dan rasa kasih sayang kami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kurang di dalam Islam mengenai soal ajaran kasih? Sampai-sampai pada saat kami berperang pun kami diajarkan yang namanya ajaran kasih. Jangan pernah kau membunuh wanita, jangan pernah kau membunuh tawanan yang sudah menyerah, jangan pernah kau mengejar tawanan yang melarikan diri, jangan pernah kau menghancurkan rumah ibadah, jangan pernah kau ini, jangan pernah kau itu. Siapa yang melarang? Baginda Rasulullah SAW. Sampai dalam peperangan kami diajarkan yang namanya ajaran kasih. Tapi lihat orang-orang Kristen, begitu buasnya kepada kami ketika mereka itu membantai umat-umat Islam. Sampai yang namanya bayi aja disembelih, sampai yang namanya ibu-ibu aja digorok. Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti itu, ya. Kami diancam sama Nabi Muhammad. Awas kamu Abuya, kalau kamu berperang kamu membunuh wanita. Awas kamu Pak Alif, kalau kamu berperang kamu menghancurkan yang namanya tempat ibadah. Awas kamu Badalbo, kalau kamu berperang kamu menangkap yang namanya anak kecil, menyiksa anak kecil. Siapa yang melarang kami? Baginda Rasulullah. Baginda mengancam kepada kami itu. Itulah ajaran kasih di dalam Islam. Dalam peperangan kami diajarkan ajaran kasih. Bahkan kepada hewan sekalipun kami diajarkan yang namanya ajaran kasih. Tidak buas seperti ente. Silakan lanjut. Masya Allah, Allahu Akbar. Mungkin Bang Alif mau menambahkan, Bang Alif. Aku? Bang Ustadz Udahlah. Tunggu dulu. Kebanyakan loh. Ya itu. Ustadz Alif mau menambahkan, silakan. Bu Darni dulu aja nggak apa-apa. Kasihan. Silakan sayang. Ya. Masih boleh panggil sayang? Nggak mau lagi aku. Boleh kan saya panggil sayang? Setannya udah keluar. Udah keluar setannya. Udah keluar setannya. Tinggal raja setan ini. Ya, tinggal raja setan, silakan. Tak seorang pun
tak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman di dalam Kristus, kan gitu. Nah, tahunya kalian artinya itu? Memang iya. Contoh kayak kalian lah kan melakukan amal, melakukan tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak merampok, kan gitu, melakukan kebaikan. Tetapi kalian tidak di dalam Kristus, tidak kalian terima Kristus adalah Tuhan. Nah, itulah maksudnya itu batal hukum Taurat itu. Jadi itu pengertian kami ya. Terus iman Kristen diawali dengan pembunuhan, kan gitu. Masalah tentang Yesus dibunuh tentara Roma di kayu salib beserta dengan orang-orang Yahudi yang membencinya, itu sudah harus dijalankan karena itu sudah dinubuatkan para nabi, tertulis di dalam Mazmur dan Yesaya. Nah, dikatakan juga di dalam Al-Quran kalian, di dalam Quran surat An-Naba ayat 33, dan Allah bukan itu mencuri. Walaupun berzina dan mencuri akan masuk surga jika hanya menyembah kepada Allah, kan gitu. Nah, membunuh, mencuri, kalau menyembah Allah, hanya menyembah Allah, tidak menyembah Yesus, kamu masuk surga. Bukhari 4 ayat 69. Bunuhlah yang murtad, membunuh mereka adalah pahala di hari kiamat, sabda Muhammad. Nah, tetapi kalau kami di Kristen gak ada disuruh seperti itu. Jangan membunuh katanya, makanya dilakukan hukum tadi. Harus di dalam Yesus itu. Lukas 19 nomor 27, baca dulu. Nah, terakhir, tunggu terakhir, aku dulu jangan potong. Tadi kalian 3 gak ada aku potong-potong. Terakhir. Lupa sayang. Kafhaya Ain Sat, Quran 19 ayat 1, artinya Kristus adalah Tuhan, sembahlah Dia. Amin. Haleluya. Itu dia. Silakan Bang. Kafhaya Ain So. Bu Darni, saya izin menyampaikan aja sedikit di dalam Islam apa yang dilontarkan, yang diucapkan oleh Nabi kami dan apa yang diucapkan oleh Yesus. Di dalam satu hadis Nabi kami bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal ahlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia sehingga akhlak manusia itu menjadi baik. Nah, itulah kenapa Nabi kami datang dan diutus ke muka bumi. Nah, tapi mari kita lihat, silakan nanti pertanggungjawabkan Bu Darni yang menjelaskan. Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Di ayat lain dikatakan, aku datang membawa pertikaian. Karena di ayat berikutnya dia katakan, dan musuhnya adalah seisi rumahnya. Nah, coba, bagaimana Bu Darni menyampaikan hal seperti ini ketika Yesus mengatakan dengan tegas dirinya, dia berkata, dia justru bukan membawa damai, tapi dia membawa pedang. Membawa pedang bukan ngiris bawang. Dia membawa pertikaian dan musuhnya adalah seisi rumah. Makanya tadi dipertegas di Lukas 14:26 bahwa barang siapa yang jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, anaknya, keluarganya, semuanya, dia bukan menjadi murid Yesus. Artinya apa? Ajaran kebencian ditanamkan oleh siapa? Ajaran kebencian ditanamkan oleh Yesus. Itu perlu Anda pahami, Bu Darni, di situ. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Tapi Yesus malah membawa pertikaian. Coba minta pertanggungjawaban dari Bu Darni, bagaimana Yesus menyatakan dirinya bahwa dia membawa pertikaian dan musuhnya seisi rumah. Buktinya adalah ketika mengikut Yesus harus membenci seluruh keluarganya. Nah, silakan Bu Darni. Oke, ku jawab ya. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Maksudnya adalah contoh. Di dalam rumah ini ada 5 bersaudara. Ternyata
tadinya kita di rumah ini Islam ya, Islam kita di rumah ini. Nah ternyata ada satu orang mau masuk Kristen, mau membawa dameikah ini membawa dameikah yang masuk Kristen ini? Pasti kalian bunuh atau kalian usir. Itu maksudnya sayang. Seisi rumah ini musuhmu katanya. Itu nggak nyambung. Aduh, kok mulai nggak sehat. Enggak, begini loh sayang, kan di dalam rumahmu tadi kan semua umat Islam beragama. Tunggu, kan kata Yesus, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Maksudnya gitu. Kalau seorang Islam itu masuk Kristen, pasti yang Kristen ini akan kalian usir, akan kalian bunuh pun kalau bisa kalian potong. Karena ada kayak gitu sekarang ini. Ku tonton itu di YouTube di mana-mana. Itu maksudnya. Yang itu sayang. Bu Darni, datanya di mana Bu Darni? Karena keluarga saya ada Kristen juga. Di dalam gitu, ya. Bukan, maksudnya Yesus itu di dalam Al-Quran, dengerin Bu Darni, kita ke pengajaran. Di dalam Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 15 dikatakan, wa in jahadaka jangan open cam bro, kalau bawa kendaraan jangan, fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Kalau orang muslim lalu diajak menjadi Kristen keluar dari Islam, maka di situ apa dari antara hubungan keluarga? Jangan ikuti, tetapi kau harus menjadi orang kerabat saudara yang terbaik, menjaga hubungan persaudaraan. Nah itu ada ayat tertulisnya, jangan berasumsi ngarang bebas seenaknya. Tidak dibilang sama orang Kristen itu loh, yang masuk Kristen itu kan tadi 5 bersaudara nih. Nah aku ceknya bersaudara kami 5, tapi aku masuk Kristen. Tunggu dulu, itu yang dibilang Yesus kepada aku datang kepadamu bukan bawa damai. Buktinya kalau kau itu ku terima menjadi muridku, kau meninggalkan tidak Islam lagi, kau akan dimusuhi satu keluargamu. Itu maksudnya loh. Bukan dimusuhi, justru perintahkan membenci. Makanya bunyinya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, justru disuruh membenci untuk menjadi pengikut Yesus. Kok malah dibulak-balik kalimatnya? Iya sama itu kan, menjadi pisah dia karena di sana udah pengikut Yesus, di sini pengikut Allah kan gitu. Kan sudah dibenci. Jadi kayak manapun. Kenapa disuruh membenci keluarga? Kenapa? Coba mana ayatnya yang membenci keluarga? Di mana ayatnya? Aku kadang aku nggak percaya nih kalian. Tunggu ya, Lukas 14. Bu Darni yang baca. Soalnya saya lagi nggak bisa open cam. Aku juga nggak bisa ya. Dibuka layar. Ya Bu Darni baca aja. Kalau memang nggak percaya perkataan saya, Bu Darni baca. 14 ayat 26. Ya. Itu Bang Alif sudah ditampilkan di layar besar tuh. Coba Bang. Ya, segala ini segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Wah, itu dia. Itu maksudnya. Oke? Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, untuk menjadi murid Yesus di situ apa perintahnya? Jikalau seorang datang kepada aku, kata Yesus kan, dan ia tidak membenci bapaknya, nggak membenci, jangan dibenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, bapaknya tidak jika dapat seorang menjadi murid Yesus. Dan ia tidak membenci bapaknya. Bu, maksudnya jangan kau benci bapakmu. Kalau kau benci bapakmu, jangan kau datang kepada aku, kata Yesus loh. Jangan dibulak-balik. Lihat kalimatnya. Jikalau seorang datang kepada aku, dia tidak membenci bapaknya. Aduh, kalian ini harus belajar. Gak ngerti kalian artinya. Coba Bu Darni baca deh. Jikalau, tunggu ya. Jikalau seorang datang kepadaku, kata Yesus, kalau seorang datang kepadaku, kau Darni tidak membenci bapakmu, kau Darni tidak membenci ibumu,
kau Derni tidak membenci suamimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku. Gak mau aku menjadi muridmu kalau kau benci sama suamimu, bapakmu. Kenapa kalian ini? Aduh, kalian salah loh. Aduh. Bu Darni, itu jelas bunyinya. Untuk menjadi murid Yesus harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya. Salah kalian, salah. Bukan. Kalau tidak, dengerin. Di sini bunyinya, yang tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, dan seterusnya, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Dengerin sekali lagi, yang datang kepada Yesus tapi tidak membenci ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki, dan seterusnya, ia tidak dapat menjadi murid. Menjadi Yesus. Muridku, iya. Ia tidak dapat menjadi murid Yesus kalau tidak membenci keluarganya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Aduh, kayak mana sih? Gak ngerti kalian. Kalian itu pembohong, pendusta. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta. Maksudnya ayatnya yang pendusta. Kalian yang mendustakan. Di situ bunyinya jelas. Jikalau seorang datang kepada aku dan dia, kau Derni, jangan tidak membenci bapakmu. Kalau kau datang kepada aku Derni, kau tidak membenci bapakmu, kau tidak membenci ibumu, suamimu, anakmu. Aku tunggu dulu, laki-laki dan perempuan. Ia tidak dapat menjadi muridku. Iya, kalau aku membenci bapakku, mamaku, aku tidak dapat menjadi muridnya. Yang tidak membenci, bukan membenci, yang tidak membenci bapaknya, ibunya, dan seterusnya tidak bisa menjadi murid Yesus. Dengar dulu. Dan ia tidak membenci bapaknya. Berarti maksudnya jangan kau benci bapakmu. Aduh, udah. Udah salah kalian itu. Salah. Malah ada disuruh Tuhan kayak gitu. Lah ini buktinya Yesus yang bilang kok. Bukan itu artinya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anaknya, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Yang tidak membenci tidak bisa menjadi murid Yesus. Itu bunyinya. Yang membenci menjadi murid Yesus. Sulit kali nih memahami ayat itu ya. Masalahnya enggak sulit. Pokoknya udah aku baca. Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, dilarang kita tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci. Dia tidak menjadi muridku kalau kita membenci bapak, maksudnya. Tidak membenci tidak bisa menjadi murid. Udahlah, itu kalian lah itu. Ya udah. Tidak bisa menjadi murid. Makanya kata Yesus dikatakan di di Matius 34 itu kan jelas kata Yesus 34-35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kan di sini Yesus bilang yang akan menjadi musuhnya seisi rumah. Makanya perintahnya ketika menjadi murid Yesus maka harus memusuhi atau membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anaknya. Atau begini, udah gini aja contoh. Atau gini aja contoh. Kayak kita lah satu keluarga, udah. Kalau kita satu keluarga. Nah, jika aku tidak bisa berpisah dari orang tuaku, bapakku, anakku, kalau mau mengikuti Yesus, aku nggak bisa jadi muridmu. Itulah maksudnya ini, gitu. Ngerti? Itulah dia. Berpisah beda lah dengan membenci. Ya, sama. Ibaratnya kalau sudah membenci itu kan udah tidak bersama dia lagi, gitu. Jadi kalau kau berpisah aja, nggak usah disuruh membenci. Tunggu. Iya, ini maksud dari bahasa ini. Enggak, supaya gampang aja ya. Supaya maksudnya ayat ini, kalau aku tidak berpisah dengan ibuku, karena kan selama ini aku udah bersamanya, tetapi aku mau menjadi Kristen, udah, aku harus sanggup berpisah dengan mereka, harus sanggup aku menjauh daripada mereka. Kalau kau tak bisa menjauh,
Kalau kau tidak Harus menjauh dari mereka, itu artinya, iya, walaupun dibilang seperti itu, tapi maksud tujuannya begitu. Walaupun kau tidak sanggup berpisah dengan mereka, berarti kau gak bisa menjadi muridku. Harus bisa kau seperti itu, menjauh dari mereka. Bu Darmi tidak membenci, tidak membenci, kita ganti aja kata sayang. Artinya udahlah, udah 4 kali, pusing aku. Ya. Udahlah, pusing aku. Udahlah. Makanya ini jangan pusing sayang. Bukan pusing aku melihat kalian bukan pusing aku melihat kalian nggak menginginkan apa yang kuinginkan. Itu. Ini menggenapi pernyataan Yesus di Matius 10:34. Karena di situ bunyinya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Sebab, Bu Darni mau teruskan? Boleh. Nah, silahkan. Sebab? Enggak, itulah aku nanti mengartikannya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Seisi rumah itu dibikin permusuhan. Iya, contohnya seperti yang aku bilang tadi, 5 bersaudara ini Islam. Kata Yesus ini. Iya, maksudnya kami, kami spesial. Keluarga gimana sih? Oh, dengar ya, aku yang punya Alkitab. Kami seminar ini, mengartikan ini, seminar ini. Katanya, artinya yang kami bahas begini. 5 bersaudara umat Islam, udah. 1 orang, aku menjadi umat Kristen. Aku menjadi Kristen. Jadi, aku datang bukan membawa damai. Bukan, dengar dulu. Sayang. Dengar dulu. Maknanya bukan begitu sayang. Jangan dulu potong. Aku dulu. Sayang, maknanya bukan begitu sayang. Sebentar dulu. 5 orang Kristen, 1 Islam. Jangan dibalik. Iya. Tunggu dulu. Kan 1 Islam. Gitu. 5 orang Kristen, 5 orang Islam. 1 ini mau masuk Kristen. Dengar dulu. Arti ayat ini, aku datang bukan untuk membawa damai tapi membawa pedang. Maksudnya gini, kan aku ini tadi mau jadi Kristen. Jadi kedatangan, jadi waktu kuterima Yesus tidak membawa damai, gini, tidak membawa damai aku. Dengar dulu aku. Iya. Kalau kuterima Yesus, sayang, salah sayang. Dengar dulu. Aduh. Salah sayang, bukan begitu sayang. Tunggu dulu. 5 orang Islam, 5 orang Islam, salah satunya masuk Kristen. Iya, akulah contohnya, masuk Kristen lah aku. Yang makanya masuk Kristen ini, dengerin dulu, yang masuk Kristen ini diperintahkan membenci keluarganya. Tunggu dulu, bukan maksudnya Yesus tadi. Iya, sebentar dulu. Maksud Yesus ini, aku datang bukan membawa damai kepadamu. Tunggu. Dengar dulu, aku datang kepadamu bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Membawa pedangnya maksudnya jadinya kan terpisah dia bersama dengan keluarganya yang 4 ini dan mamanya dan bapaknya tadi dan saudara-saudaranya. Begitu maksudnya membawa pedangnya, bukan berperang, bukan cucu-cucuan, tidak. Nah sekarang begini, iya dengerin Bu Darni, Anda mencontohkan 5 orang Muslim, satunya Kristen, berarti kan satunya jadi pengikut Yesus, kan gitu, iya kan? Satunya jadi murid Yesus. Nah, yang jadi murid Yesus ini perintahnya apa di sini? Membenci yang jadi murid Yesus, yang Muslim, kan? Nah, walaupun membenci, kalau perintahnya maksudnya gini loh, maksudnya gini, kamu harus bisa berpisah dari keluargamu yang 5 itu, gitu loh maksudnya. Membenci itu maksudnya begitu, berpisah, membenci itu. Bukan jadi kita benci selama-lamanya orang tua kita itu. Buktinya adikku itu yang Islam itu tetapnya kusayangi dia. Kayak mana itu? Selama dia tidak mengikuti menjadi Kristen, disuruh membenci. Iya, maksudnya di situ kamu harus bisa berpisah dengan keluargamu tadi. Itu maksudnya kebencian itu, perpisahan itu akan terjadi. Makanya kan kata Yesus, musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Jadi seisi rumah itu dibikin permusuhan kalau untuk menjadi murid Yesus.
Kan musuh jadinya gara-gara sudah pergi ke Kristen. Tapi itu tunggu dulu. Iya, jangan kalian mengartikan hanya perkataannya saya, tetapi di balik perkataan musuh itu ada ayat yang mengartikan yang lebih berkuasa lagi. Maksudnya seperti ini. Kita harus bisa, aku harus bisa berpisah sementara dengan keluargaku yang 5 dan orang tuaku tadi. Jadi itu maksudnya. Iya. Sayang, salah sayang. Ke situ artinya, ke situ artinya. Nah, itu kami yang pernah ku dengar seminar kami, begitulah artinya. Ya, yang pernah ku dengar begitu. Salah sayang, salah. Yang benar di ayat ini. Udahlah, udah 5 kali, enceng, ganti yang lain, enceng. Udah 5 kali. Gak mau lagi aku membahas. Sedang melawan akalnya sendiri. Atau gini aja. Namanya Bible. Membaca Bible itu dengan iman, bukan dengan akal. Jadi membaca Bible itu dengan akal, Bu Darni, jangan dengan iman. Kalau Bu Darni membaca Bible dengan iman, sampai kapanpun juga akal Bu Darni itu akan mati, akan terbelenggu dengan yang namanya doktrin. Bu Darni pasang mata yang baik, pasang handsfree, kencangkan celana dalam, silahkan baca Bible dengan baik-baik, ya. Tiap hari aku baca Bible ini ya, buku ini sampai tebal-tebal ini. Tiap hari baca Bible terus kenapa tidak bisa mengartikan bahasa Indonesia seperti ini? Bukan seminar kalian itu perkataan enggak, doktrin. aku juga mau mengarahkan kalian, mau arah kemana mau kalian bawa aku. Itu ternyata kalian mau mengarahkan aku agar Yesus itu hanya membawa kebencian kepada keluarga. Itu kursi pelaminan oleh Dewa. Soal mengarahkan Dewa paling jago ini mengarahkan ya. Walaupun Dewa ini, ya itulah pokoknya. Jadi Bu Darni ya, Bang Dewa, pada saat, iya silakan. Insya Allah maaf ya. Bang Dalbo, boleh Bang Dalbo? Silakan. Iya, Bu Darni, saya izin berbicara Bu Darni ya. Anda dengarkan baik-baik. Bang Falovo, mohon dibuka datanya kembali. Saudaraku, maaf. Jadi begini Bu Darni ya, kita sebagai umat manusia tentunya harus mempunyai hubungan baik dengan Tuhan dan hubungan baik dengan sesama manusia Bu Darni. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas 14:26, ini sebuah perintah ketika kita ingin mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, tapi kok malah harus memutuskan hubungan baik dengan sesama manusia, apalagi ini dengan sanak saudara ya. Tapi mohon maaf, di dalam Islam Bu Darni, kita harus saling beriringan, harus bisa menjaga antara hubungan baik dengan Allah dan harus bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Saya buka datanya ini. Bang Dalbo mohon dibesarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103 ya. واعتصموا بحبل الله وتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi kita di sini umat Islam diperintah oleh Allah supaya kita menjaga hubungan baik dengan Allah
dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Bahkan di bawahnya ada lagi, wala takunu kalladzina kafaru wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ayat 104-nya, ayat 105-nya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Jadi intinya Bu Darni, kita di sini harus bisa menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan harus bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, sehingga dikatakan di dalam hadis, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wal jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada nikmat yang kecil, maka mereka tidak akan bisa bersyukur kepada nikmat yang besar. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, maka mereka tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun. Kita bersatu itu adalah rahmat, bercerai-berai maka itu adalah azab. Jelas banget ya saudara bahwa memang Islam ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dan ketika seseorang bisa menjaga hubungan baik dengan Allah tapi tidak bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, itu masih belum sempurna. Karena apa? Karena di dalam Islam dua-duanya ini harus saling beriringan. Bahkan kita bisa mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir ya saudaraku dari saya, di dalam surah Al-Fath jelas sekali ini firman Allah di surah Al-Fath ayat 29 ya, ayat terakhir. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم إن